Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan simulasi bimbingan dan konseling Islam dengan tema bagaimana cara menasehati anak agar mau mendengarkan dan anak berubah menjadi lebih rajin serta meninggalkan kebiasaan buruk seperti malas belajar. Simulasi ini bertujuan untuk pembelajaran serta memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan dan konseling Islam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Ibu sudah bersedia datang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya baik. Tujuan saya ke sini Ibu, saya ingin mengutarakan isi hati saya selama ini. Saya ingin bagaimana caranya mendidik anak saya Bu, untuk menjadi yang lebih baik Ibu. Soalnya anak saya hari-hari itu Bu di kamar hanya main gadget. Ya di kamar tidak keluar. Setelah pulang sekolah, dianya hanya di kamar. Apa yang kegiatan di rumah sehari-hari tidak ada pernah dilakukan sama dia. Karena dia pun sudah besar Ibu. Saya ingin sekali anak saya ke depannya lebih baik dari yang sekarang ini. Tidak mau lagi yang seperti sekarang ini dia hanya di kamar, main gadget. Tolong ya Ibu, saya minta solusinya gimana caranya agar anak saya jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang ini. Terima kasih Ibu sudah mengutarakan isi hati Ibu. Wajar sekali jika seorang ibu merasakan lelah dan bingung. Sebelumnya boleh saya tahu bagaimana cara Ibu menasehati anak? Kadang saya menasehati anak saya Bu dengan cara menegur dengan nada-nada yang agak tinggi Bu, karena saya tuh sudah kesal dengan hati saya, dengan anak saya yang tidak pernah mendengarkan kata-kata saya. Itu bagaimanalah menurut Ibu? Baik Bu, saya memahami perasaan Ibu. Dalam Islam, nasihat yang baik itu bukan hanya soal isi kata-kata, tetapi juga cara penyampaiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Nahl ayat 125, bunyinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa nasihat yang sampai ke hati adalah nasihat yang disampaikan dengan penuh kelembutan. Oh, jadi selama ini saya terlalu keras ya Bu sama anak saya Bu? Bukan berarti Ibu salah, tetapi mungkin anak ini lebih membutuhkan pendekatan dari hati, bukan dari tekanan. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Maka dari itu, langkah pertama adalah menenangkan diri ibu terlebih dahulu, karena hati yang tenang akan lebih mudah menyentuh hati anak. Lalu bagaimana Ibu supaya anak saya itu mendengarkan kata-kata saya ini Bu? Jadi ada beberapa langkah Islami yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berbicara di waktu yang tepat. Jangan menasehati anak saat emosi kita ini sedang memuncak. Nah, lalu pilihlah waktu anak sedang santai dan hatinya terbuka. Yang kedua, mulai dengan kasih sayang. Contohnya, anakku, ibu sayang kamu loh. Ibu tuh ingin banget kamu jadi anak yang baik, berubah, seperti itu. Yang ketiga, libatkan doa. Karena hidayah adalah milik Allah seperti doa Nabi Ibrahim. Quran surah Ibrahim ayat 40 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat." Jadi doa ibu itu adalah kekuatan yang sangat besar yang sering tidak disadari oleh anak-anaknya. Oh begitu ya Bu ya. Mungkin saya sadar sekarang. Ternyata saya tuh banyak berbicara daripada mendoakan anak saya. Gak apa-apa Ibu, kesadaran hari ini adalah awal perubahan untuk kita semua. Allah juga maha melihat usaha seorang ibu dan tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Saya merasa lebih tenang sekarang. Saya akan mencoba menasihati anak saya dengan cara yang lebih lembut lagi agar didengarkan oleh anak saya Ibu.
Alhamdulillah. Perlu kita ingat Ibu, bahwasannya perubahan anak adalah sebuah proses, bukan hasil yang instan. Maka dari itu, teruslah didampingi dengan sabar, doa, dan teladan. Karena anak ini belajar bukan dari kata-kata saja, tetapi dari sikap orang tuanya. Alhamdulillah, itu tadilah simulasi bimbingan dan konseling yang telah kita sampaikan. Semoga simulasi tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.